Selamat datang di channel Denny Akbar. Novel Menantu Dewa Obat. Bab 224. Nyonya Meng tidak ada di rumah hari ini dan aku belum ke sana. Dengan santai Reva membuat alasan. Mendengar itu, Axel dan yang lainnya merasa sedikit tidak senang tetapi mereka juga tidak bisa mengatakan apa-apa. Begitu masuk ke ruangan, Alina langsung berteriak, "Nara, kali ini kau harus berterima kasih kepada adik iparmu." Nara langsung mengernyitkan keningnya dan bertanya, "Terima kasih untuk apa?" Lalu Alina tersenyum dan berkata, "Adik iparmu telah membantumu menangani masalah di lokasi pembangunan pabrik baru untukmu." Pemimpin dari para bajingan itu bernama David Archa. Dia adalah teman lama adik iparmu. Hubungan mereka berdua sangat baik. Adik iparmu akan membahas masalah ini bersamanya dan masalah ini pasti bisa beres. Adik iparmu sedang berbicara dan menjamunya sekarang. Katanya, besok malam kita akan mengundang orang itu untuk makan malam sehingga masalah ini bisa diselesaikan dengan baik. Reva tampak terkejut, apakah Hiro benar-benar bisa menyelesaikan masalah ini? Menurut informasi yang dia dapatkan, sebenarnya orang-orang dari keluarga Regatta yang berada di balik layar, lalu bagaimana caranya Hiro bisa menyelesaikan masalah ini? Nara langsung terkejut dan bertanya, "Benarkah?" Hana tampak sombong dan berkata, "Apakah masih perlu dipertanyakan? Ini hanya masalah sepele. Dengan suamiku yang pergi menghadapinya sudah pasti bisa dibereskan dengan mudah. Kau kira suamiku itu seperti Reva yang tidak berguna?" Nara langsung tertegun. Hana jelas-jelas sedang mengejek Reva. "Hana, jaga ucapanmu. Memangnya kenapa dengan Reva? Dia juga sangat mengkhawatirkan masalah keluarga kita. Dia sudah meminta Tiger untuk membantunya menyelidiki masalah ini. Hanya saja belum sempat menanganinya." Lalu Hana mencibir. "Tiger. Hei Reva, apakah otakmu sudah rusak? Untuk apa kau meminta Tiger menanganinya? Memangnya kau tahu siapa orang-orang itu? Mereka semua adalah bajingan lokal sana. Setiap hari kerjaannya hanya bertengkar dan berkelahi saja. Tiger memang terlihat begitu kekar dan garang tetapi masalah seperti ini apakah bisa diselesaikan hanya dengan melihat penampilannya saja? Apakah Tiger bisa dibandingkan dengan Hiro? Memintanya pergi untuk menangani masalah ini. Kurasa kau hanya ingin mempermalukannya saja." Axel dan Alina juga tampak meremehkannya. Menurut mereka, Tiger hanyalah teman Herman. Kemampuan apa yang dimilikinya? Paling-paling bisanya hanya mengandalkan perusahaan bahan obat saja untuk kelangsungan hidupnya. Reva mengernyitkan keningnya dan berkata, "Hana, perhatikan ucapanmu. Jika Tiger mendengar ucapanmu ini, dia pasti akan bersikap kasar kepadamu." Hana langsung mencibir dan berkata, "Memangnya kenapa kalau sampai dia mendengar? Bahkan jika dia berdiri di depanku sekarang juga aku tetap berani mengatakannya. Apakah aku harus takut kepadanya? Coba saja kalau dia berani bersikap kasar kepadaku. Sebaiknya lihat dulu apakah suamiku akan menyetujuinya." Reva malas mempedulikannya, Hana ini memang benar-benar tidak tahu diri. Alina tersenyum dan berkata, "Sudahlah, Hana, jangan bicara lagi. Nara, kali ini kau harus mengucapkan terima kasih kepada Hiro. Begini saja, besok malam aku akan mencari tempat yang pantas untuk mengundang orang itu makan malam. Jika kali ini masalahnya bisa diselesaikan berarti Hiro telah memberikan kontribusi yang besar. Dan nantinya kau bisa membiarkan Hiro mengelola lokasi konstruksi itu, kan?" Reva dan Nara langsung mengernyitkan keningnya. Mereka berdua cukup jelas dengan karakter Hiro. Orang ini sangat serakah. Begitu dia mendapatkan kekuasaan mungkin dia akan mengkorupsi banyak uang dari mereka. "Nara. Nanti akan kita bicarakan lagi masalah ini.
Masalah lokasi konstruksi ini harus diselesaikan dulu agar pembangunan pabrik baru bisa tetap berjalan. Hana langsung merasa tidak senang dan berkata, mengapa harus dibicarakan nanti? Kak, kita semua adalah keluarga sendiri. Jadi tolong langsung to the point saja, apakah Hiro akan bertanggung jawab atas lokasi konstruksi itu nantinya? Jika kau tidak setuju, langsung katakan saja. Jangan bicara berputar-putar. Nara tampak canggung. Jika Hiro bisa membantunya menyelesaikan masalah ini maka dia juga tidak dapat menyinggungnya. Tetapi jika membiarkan Hiro pergi untuk mengelola lokasi konstruksi, dia menduga pasti akan menyebabkan lebih banyak kerugian lagi di sana. Bab 225. Lalu Nara terdiam dan berkata, Hana, kau jangan khawatir. Tiger juga ada di sana. Dia pasti sedang sibuk menangani masalah di lokasi konstruksi. Bagaimana kalau kita selesaikan urusan perusahaan dulu? Nanti baru kita bicarakan lagi, oke? Lalu Hana berkata dengan marah, lagi-lagi Tiger. Kak, apakah kau tidak memiliki hati? Suamiku sudah menyelesaikan masalah ini. Untuk apa lagi kau masih membiarkannya tetap di sana? Cepat panggil dia pulang. Jangan merusak situasi. Lalu Reva berkata dengan lembut, Tiger kenal banyak teman jadi seharusnya dia bisa membantu. Hana lalu berkata dengan marah, bantu apa lagi? Suamiku sudah pergi ke sana secara pribadi. Apakah masih memerlukan bantuannya? Apakah kalian tidak percaya dengan suamiku? Jika tidak percaya juga tidak apa-apa. Aku akan meminta suamiku pulang dan tak perlu mempedulikan masalah ini lagi, oke? Axel dan Alina langsung panik dan dengan cepat berkata, Nara, Hiro sudah hampir selesai menanganinya. Dan pada saat ini kau malah mencari orang lain untuk pergi ke sana. Ini tidak pantas. Jika pihak mereka melihatnya malah mereka akan mengira bahwa kita tidak kompeten. Masa kita masih harus mencari orang lain lagi untuk membantu? Jangan-jangan mereka nanti malah akan meminta jatah yang lebih banyak lagi. Selain itu, adik iparmu sendiri yang menangani masalah ini. Kau malah mencari orang lain untuk membantu, kau anggap apa adik iparmu itu? Nara. Pa, sebenarnya masalah ini lebih cocok ditangani oleh Tiger. Mendengar ucapan Nara itu Hana langsung menjadi tidak senang dan berkata, oh, Kak, jadi ternyata begitu. Kenapa? Menurutmu suamiku tidak kompeten dan tidak cocok menangani masalah itu? Oke, aku akan menelepon suamiku sekarang untuk menyuruhnya pulang dengan cepat. Jangan mencoba berbuat baik tetapi malah tidak dianggap. Hana lalu mengeluarkan ponselnya untuk menelepon. Axel dan Alina langsung terkejut dan mereka dengan cepat mencegah Hana. Hana, jangan emosi. Nara, lihat apa yang telah kau lakukan. Jika kau tidak bisa mempercayai Hiro maka jangan biarkan siapapun juga untuk menangani masalah ini. Sudah meminta orang pergi untuk menanganinya tetapi pada akhirnya kau malah tak mempercayai mereka. Bagaimana sih ucapan seorang direktur? Axel berkata dengan serius. Nara juga tampak bingung. Dia bertanya-tanya kapan dia meminta Hiro untuk pergi menanganinya. Bukankah mereka sendiri yang memintanya pergi? Selain itu, dia hanya ingin mencari lebih banyak orang untuk memahami situasinya. Apa yang salah dengan pemikirannya ini? Lalu pada akhirnya Nara yang kalah berdebat dengan mereka juga tidak lagi berani untuk meminta bantuan Tiger. Tetapi, dia juga tidak peduli lagi. Menurutnya asalkan masalah ini dapat diselesaikan, siapapun yang menanganinya akan sama saja. Sedangkan mengenai masalah Hiro yang ingin pergi ke lokasi konstruksi yang baru itu dia pasti tidak akan menyetujuinya. Tetapi Nara juga memikirkan bagaimana caranya untuk memberikan kompensasi kepada Hiro agar nantinya Hana meributinya masalah ini.
Setelah keluar dari farmasi Su, Hana langsung meludah. Brengsek, dikiranya siapa Reva ini? Dia itu memang pendengki. Setelah suamiku menyelesaikan masalah ini dengan susah payah, dia malah membiarkan si Tiger itu ikut-ikutan juga. Bilang saja dia ingin merebut kreditnya dan mungkin dia ingin membiarkan Tiger yang mengambil alih pabrik baru di sana. Kalau menurutku, si brengsek ini pasti masih terobsesi untuk merampok harta kekayaan keluarga kita. Axel menghiburnya, sudahlah Hana, jangan marah-marah lagi. Kau tenang saja, Papa dan Mama pasti akan membela kalian. Asalkan Hiro dapat menyelesaikan ini dengan baik maka itu ada kontribusi terbesar bagi perusahaan. Apa yang nantinya seharusnya menjadi milikmu, tak ada orang yang boleh merebutnya. Hana mencibir saat mendengar kata-kata ini. Benar juga. Biarkan dia bersenang-senang dulu. Aku ingin lihat dia masih bisa tertawa berapa hari. Aku tidak ingin terlalu perhitungan dengan orang yang sebentar lagi juga akan masuk penjara. Rugi amat. Intinya dia hanya akan menjadi kambing hitam keluarga kita saja. Jadi tak apakan kalau sekarang menghargai sedikit martabatnya. Memelihara seekor anjing untuk menjaga rumah pun kita masih harus memberikannya sedikit makanan, kan? Hahaha. Bab 226. Setelah Axel sampai di rumah lalu dia segera mengatur acara makan malam untuk keesokan harinya. Dia memesan sebuah ruang VIP di hotel yang sangat mewah di kota. Lalu membeli alkohol dan rokok, jadi dia benar-benar sangat sibuk keesokan malamnya. Reva pergi untuk menjemput Nara yang baru saja selesai kerja. Tetapi karena malam ini mereka akan bertemu dengan David sehingga Axel sebenarnya tidak ingin memperbolehkan Reva pergi. Namun, karena Nara khawatir akan terjadi sesuatu akhirnya dia menelepon Reva. Sesampainya di hotel, sebelum mereka masuk ke dalam ruang VIP itu tiba-tiba terdengar suara yang kencang dari dalam ruangan. Paman Su, karena Hiro ada di sini maka kita semua adalah keluarga sendiri. Bukan aku mau sombong tetapi di lokasi konstruksi itu ucapanku adalah perintah. Tetapi jika aku katakan lokasi itu bisa dilanjutkan kerjanya, maka itu harus bisa. Tetapi jika aku bilang tidak, maka siapapun tak ada yang dapat melanjutkan kerja di sana. Lalu Reva dan Nara mendorong pintunya untuk masuk. Begitu pintu terbuka hanya terlihat satu ruangan itu dipenuhi dengan asap. Di depan meja besar berbentuk bundar itu ada 7 atau 8 pria yang berperawakan seperti preman. Orang-orang ini semuanya berambut cepak, mengenakan rantai emas besar dengan dada terbuka dan mempertunjukkan tato di sekujur tubuh mereka. Ekspresi arogan itu tertulis di wajah mereka dengan jelas. Hiro juga tampak duduk di antara mereka, sambil merokok dan meletakkan tangannya di bahu pria-pria itu seolah-olah mereka sangat akrab. Axel dan Alina duduk di tengah. Sambil tersenyum dan menyerahkan rokok kepada mereka. Wajah mereka seperti sedang menyanjung mereka saja. Orang yang sedang berbicara dengan Axel itu adalah David. Di antara semua orang-orang ini, dia adalah satu-satunya orang yang tampak seperti bos mereka. Duduk di kursi utama dengan sangat angkuh. Dan ketika Reva dan Nara masuk ke ruangan itu, semua orang yang ada di ruangan tampak tertegun sejenak. Mata mereka penuh dengan tatapan terkejut. Hiro langsung berdiri lalu berjalan sambil mengulurkan tangannya untuk menarik Nara. Sambil tersenyum dia berkata, Kak David dan saudara-saudaraku sekalian, izinkan aku untuk memperkenalkannya. Ini adalah yang aku ceritakan, kakak dari istriku. Direktur Farmasi Su. Dia pernah menjadi wanita tercantik di seluruh kota Carson, Nara Su. Reva langsung menghalang di depan Nara membuatnya tidak dapat meraih Nara. Nara tampak kesal dan menatap Hiro dengan marah.
Lalu beberapa pria di ruangan itu langsung menyeletuk dan menggoda. Ternyata cantik juga ya. Kak Hiro memang sangat beruntung memiliki saudara ipar yang begitu cantik. Keren. Sudah muda, cantik, seorang direktur lagi. Kak Hiro, coba kau tanyakan kepada ayah mertuamu, apakah masih membutuhkan menantu laki-laki. Hahaha, pantas saja Kak Hiro tidak mau keluar untuk bermain bersama kita lagi. Dengan kakak ipar yang begitu cantik, kurasa dia juga malas bangun dari tempat tidurnya. Nara mengernyitkan keningnya setelah mendengar beberapa bahasa bejat dari orang-orang itu. Hampir saja dia pergi. Ekspresi Reva langsung menjadi dingin. Dia mengambil botol anggur di atas meja dan langsung ingin melemparnya. Tetapi pada saat ini Nara meraih tangannya dengan cepat dan menggelengkan kepalanya sebagai isyarat kepadanya. Nara sangat jelas bahwa masalah malam ini sangat penting sehingga tidak bisa membuat kekacauan itu hanya karena emosi sesaat. Lalu Reva meletakkan kembali botol anggur itu dengan perlahan, tetapi tatapan matanya tetap saja dingin. Malam ini dia tidak mungkin mau melepaskan orang-orang ini. Semua orang di ruangan itu tampak begitu berisik untuk sementara ini dan David berkata dengan perlahan, Direktur Su sudah tiba di sini begitu lama tetapi masih tidak mau duduk. Apakah dia telah menganggap remeh saudara-saudara kami? Hiro yang mendengar ucapan itu lalu dengan cepat berkata, Mari, Nara, cepatlah duduk. Izinkan aku untuk memperkenalkan dia kepadamu. Dia ini namanya David Archa. Kau panggil saja Kak David dan itu Kak Zhou, Kak Ho. Setelah memperkenalkan mereka semua, beberapa pria preman yang ada di dalam sana tampak begitu senang dan bangga seakan-akan mereka itu benar-benar kakak-kakak mereka. Dan mata merek semua menatap Nara dengan nafsu yang tak tertahankan. Bentuk tubuh itu. Mereka seolah-olah ingin melepaskan semua pakaian Nara. Meskipun Nara merasa sangat tidak nyaman tetapi tetap menyapa mereka dengan sopan dan duduk di samping mamanya. Tetapi siapa sangka, begitu dia duduk, David langsung menggebrak meja dan berkata, Direktur Su, dengan kau duduk di situ, bagaimana cara kau menjamu tamu? Pantas saja pekerjaan di lokasi konstruksi keluarga Sumu tidak bisa berjalan dengan lancar. Kau saja tidak tahu bagaimana cara menjamu tamu, kalau begitu untuk apa mengundang tamu? Saudara-saudaraku, ayo pergi. Bersambung. Jangan lupa subscribe dan like-nya. Terima kasih.